Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo smart people, welcome back to my channel. Kali ini saya akan mencoba memaparkan tentang materi sastra Inggris kelas 10 semester 1 masa pandemi COVID-19 atau pada masa belajar dari rumah atau BDR. Teta materi ini sengaja saya buat untuk memudahkan para peserta didik dalam memahami materi yang akan dipelajari selama 1 semester. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentu saja subscribe. Baiklah, kita mulai. Di semester 1 ini untuk sastra Inggris atau bahasa Inggris peminatan di dalam silabusnya memiliki 5 kompetensi dasar yang harus dimiliki. Tetapi dikarenakan kita dalam masa belajar dari rumah, sehingga kompetensi dasar itu bisa disesuaikan dengan cara mengurangi atau memilah kompetensi dasar apa yang perlu diajarkan ke anak. Nah, untuk kelas 10 sastra Inggris ini saya hanya mengambil 4 dari 5 kompetensi dasar yang akan diajarkan. Oke. Kita lihat dari 4 kompetensi dasar itu untuk chapter 1 bab pertama. Di chapter 1 kita akan melakukan pembelajaran mengenai fill out this form atau tentang formulir isian. Nah, ini yang akan kita pelajari tentang formulir isian. Jadi di bab 1 belajar kita mengisi formulir isian. Di chapter 2 chapter 2 itu it is about the suggestion, saran. Atau di sini ada saran dan pendapat dengan unsur kebahasaannya menggunakan should. Ya, menggunakan should. Bab 3 ini pembahasannya tentang future tense. Jadi ada 3 future-nya, ada future tense, ada future continuous tense, dan future perfect tense. Oke. Lanjut ke bab terakhir, the last chapter 4. The material is about the correlative conjunction atau kata penghubung berpasangan, ya, kata penghubung. Jadi fokus kepada yang korelatif kata penghubungnya atau kata penghubung berpasangan. Kita lihat lagi pembahasan untuk chapter 1 tentang formulir isian. Fill out the form. Itu kalau di buku sumbernya yang dibagikan itu tentang formulir, ya. Kita lihat skill apa yang akan dipelajari. Skill apa yang akan dipelajari? Ya, dari 4 skill itu: listening, speaking, reading, and writing. Di listening itu peserta didik listening to understand information in a certain form. Jadi memahami informasi dari berbagai jenis formulir isian atau dari formulir isian tertentu, gitu. Jadi ketika mendengarkan, kira-kira formulir isiannya apa ini. Speakingnya, sebelum ke speaking, listeningnya itu nanti untuk medianya akan Bapak share melalui Google Classroom, ya, atau bisa melalui WhatsApp group. Lanjut ke speaking in an interview with a questionnaire. Nah, di sini nanti ada penugasan, mungkin kalian harus interview. Tetapi kita lihat apakah memungkinkan atau tidak, begitu ya, untuk speakingnya. Atau bisa saja kalian hanya membacakan list interviewnya melalui rekaman, record, atau juga bisa menggunakan video. Reading
Readingnya itu memahami berbagai jenis formulir, membaca berbagai jenis formulir. Dan yang ada juga reading for detailed information, informasi yang terperinci dari sebuah formulir. Writingnya completing purchase order form, yaitu melengkapi formulir pemesanan, gitu ya. Oke. Jadi apa indikatornya, atau setelah belajar ini peserta didik bisa apa begitu. Jadi setelah kamu belajar di bab pertama ini, kamu akan bisa yang pertama memahami atau mengenali berbagai jenis formulir. Jadi distinguish various kind of forms, kemudian mention part of form in general. Secara umum itu bagian-bagian formulir apa saja bisa disebutkan, ya. Jadi kamu bisa menyebutkan bagian-bagian dari formulir secara umum itu apa saja. Misalkan apakah ada nama begitu dalam formulir, ya. Itu kan secara umum kan pasti ada identitas gitu. Yang selanjutnya identify their function, fungsi. Mengidentifikasi fungsi mereka, formulir itu fungsinya untuk apa. Selanjutnya fill in various kind of form, bisa mengisi formulir, tentu saja bisa mengisi formulir. Ini kan kadang-kadang ketika kamu masuk ke peserta didik masuk sekolah atau mau mengisi formulir apa saja, kadang-kadang bingung begitu. Ini isinya apa? Masih aja nanya ke temannya. Padahal ada di situ dijelaskan cara-caranya begitu ya. Jadi panduannya untuk mengisi bagaimana. Nah, kadang-kadang kita ribet sendiri, nggak percaya diri, masih aja lihat temennya. Selanjutnya categories and analysis, mengkategorikan dan menganalisis some information according to the types and the content of form. Jadi dari berbagai jenis formulir. Terakhir, complete form based on the context. Tadi mengisi formulir tadi berdasarkan konteks. Jadi konteksnya itu yang writing itu formulir pemesanan begitu ya. Oke. Lanjut ke chapter 2. Asking and giving obligation, recommendation, advice or opinion. Tadi ya. Pendapat dan saran. Obligation itu kan keharusan atau sama dengan advice. Jadi kamu seharusnya bagaimana begitu. Itu obligation gitu ya, menyarankan sama. Jadi yang obligation, recommendation, advice or opinion itu di sini lebih semuanya kepada saran atau kita anjuran begitu. Nah, jadi unsur kebahasaan yang digunakan itu kita fokus kepada penggunaan should, harus, should gitu ya. Nanti bisa kamu cari sumber lain bagaimana penggunaan should untuk asking obligation or giving obligation dan yang lainnya. Oke. Jadi sebelum nanti masuk ke chapter ini kamu sudah mencari dulu begitu ya. Jadi sudah paham. Skill, dari skillnya listeningnya itu listening for better pronunciation and intonation of sentence using the modal should. Nah, jadi pronunciationnya nanti Bapak share materinya, kita belajar pronunciation bareng-bareng. Speakingnya, jadi ada mengungkapkan advice, opinion, ada mengungkapkan nasihat, pendapat, and correction in transactional and interpersonal dialogue. Nanti di materi ini Bapak akan menjelaskan apa perbedaan transactional and interpersonal dialogue gitu ya. Reading for specific and detailed information. Jadi ada sebuah teks pendek bacaan, nanti kamu peserta didik bisa baca dan mencari informasi yang spesifik dan detail. Terakhir, writing reply in advice column.
Jadi kamu harus menulis balasan dari sebuah kolom nasihat. Biasanya ada di magazine, newspaper itu ada kolom tentang advice. Kamu harus bisa membalasnya begitu. Kemudian penugasannya itu bisa dikirim menggunakan Google Form atau Google Classroom. Apa saja yang siswa miliki, kemampuan apa setelah belajar dari chapter ini? Yang pertama, siswa menunjukkan rasa percaya diri dalam berkomunikasi dalam bahasa Inggris. About asking and giving obligation, recommendation, advice, or opinion. Yang kedua, bisa mengidentifikasi social function, fungsi sosial, struktur teks, dan unsur-unsur kebahasa dalam teks monolog dan teks tulis. Ya. Lanjut ke chapter 3. Penggunaan future tense, ada 3 yang di sini future-nya. Jadi ada future tense yang bentuk simpelnya itu, ada future continuous tense dan future perfect tense. Nah, kalau future kan selalu cirinya penggunaan will ya. Skillnya itu speaking, berarti listening for better pronunciation. Jadi mendengarkan dulu bagaimana penggunaan atau intonasi pronunciation ketika penggunaan will do, will be doing, or will have done. Ya, jadi penggunaan dari future tense itu bagaimana pronunciationnya. Speakingnya mengekspresikan. Jadi kamu nanti bentuknya melaporkan tugasnya dalam bentuk rekaman tentang membaca penggunaan future tense ini. Ada readingnya sama dengan yang bab sebelumnya, reading for specific and detailed information. Setelah membaca itu bisa kamu cari mana yang bentuk future tense, mana yang future continuous, dan mana yang future perfect. Dan writing, yaitu writing personal letter. Menulis surat pribadi yang di dalamnya terdapat unsur kebahasaan atau tenses yang menggunakan future continuous, dan future perfect. Begitu ya. Oke, indikatornya apa? Indikatornya pertama, listen to identify the sentence structure. Jadi mengidentifikasi struktur kalimat yang akan terjadi di masa yang akan datang, yang akan sedang terjadi itu future continuous, dan yang akan sudah terjadi begitu future perfect tense-nya. Kemudian setelah mengidentifikasi, you will be able to analyze some sentences. Jadi beberapa kalimat itu kita analisis. Apakah masuk ke future continuous, or future perfect. Dan terakhir, of course, you will be able to write a personal letter. Misalkan kamu merencanakan di dalam surat pribadi kamu mengajak teman kamu akan mengajak berwisata. Berarti kan ketika akan itu menggunakan future karena belum terjadi, atau akan terjadi future continuous, atau akan sudah dalam bentuk future perfect tense. Jadi bentuk penugasan yang akan Bapak nilai itu yaitu surat tadi ya, personal letter, surat pribadi. Chapter terakhir is about correlative conjunction, kata penghubung berpasangan. Nah, jadi ada korelatifnya conjunction ini. Ya, apa sih contohnya di chapter 4 ini? Misalkan kalau yang berpasangan itu berarti kan 2 atau lebih begitu. Tapi kita 2 ya. 2 kata penghubung. Misalkan kata penghubung not only but also. Itu ya, itu kan berpasangan not only but also. Itu correlative conjunction. Neither nor, either or. Itu correlative conjunction contohnya. Nah,
Kita lihat skillnya. Skill dari listening, you will listen for better pronunciation and intonation. Jadi pertama mendengarkan dulu pronunciation, cara membacanya bagaimana, intonasinya bagaimana. Speakingnya, using correlative conjunction in transactional interpersonal conversation. Jadi ada dialog begitu kamu mengucapkan ya, mengungkapkan correlative conjunction ini. Reading to identify the use correlative conjunction in the text. Ada teksnya, kita identifikasi penggunaan correlative conjunctionnya. Kemudian writing sentence using correlative conjunction. Menulis kalimat menggunakan kata penghubung berpasangan. Nah, itu tugasnya, tugas writingnya ya. Indikatornya apa? You will be able to listen to sentence the use correlative conjunction. Mendengarkan kalimat yang menggunakan correlative conjunction. Read and identify, membaca dan mengidentifikasi sebuah teks. Oke, yang ada correlative conjunctionnya. Analyze, menganalisis. Oke, kalimat ya. Choose the correct verb, penggunaan yang betul itu kamu pilih yang mana gitu ya. Kemudian choose the correct correlative conjunction sentence dalam sebuah kalimat. Jadi kalau tadi hanya kata kerjanya, ini sudah sentensesnya, sudah kalimatnya. Dilanjutkan dengan complete the text with appropriate correlative conjunction. Kalau tadi kalau kalimat, sekarang sudah sebuah teks, melengkapi sebuah teks. Dan terakhir, write sentences using relative conjunction. Terakhir dari chapter 4 ini, kamu bisa menulis kalimat menggunakan kata penghubung berpasangan. Nah, itu tadi dari chapter 1 until chapter 4, dan hanya 4 bab itu yang akan kita pelajari di semester ini. Kalau nanti ada pertanyaan atau apa, bisa kamu komen di kolom komentar channel ini. Dan itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.